Kantongnya ada kantong kan? Ada kantong apa ini? Ada kantong. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اللهم صل عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Ikhwah, kita lanjutkan pembahasan kita Al-Ikhlas fi usul fiqh sampai di Al-Muqaddimatul Usuliyah. Ya, ini kata pengantar untuk usul fikih. Kata-kata pengantar ataupun pendahuluan untuk pelajaran usul fikih. Jadi sebelum masuk ke pokok pembahasan, di sini Syekh memberikan pendahuluan untuk usul fikih. Adapun kalau yang kemarin itu ta'rif usul fikih. Definisi ataupun pengertian ataupun gambaran daripada usul fikih. Nah, adapun yang ini pendahuluan untuk pelajaran kita ini. Ya, pendahuluan untuk pelajaran kita ini ataupun beberapa kata pengantar untuk pelajaran kita. Hanya untuk pelajaran kita ya. Bukan semacam pendahuluan di dalam sebuah tulisan atau pendahuluan dalam sebuah kajian, tapi yang dimaksud di sini al-muqaddimatul usuliyah yang memang hanya terkait dengan pelajaran kita ini aja. Jadi pendahuluan ini hanya berhubungan dengan pembahasan kita. Allah, karena itu di sini disifati dengan al-usuliyah, ya, adanya yaun nisbah, al-muqaddimatul usuliyah, pendahuluan untuk pelajaran usul fikih. Siapa baca? Ya. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatul Usuliyyah. Jarratil 'adatu 'inda al-usuliyyin 'ala taqdimi ba'd al-mabahith ala taqdimi ba'd al-mabahith wal mustalahati al-hammati قبل الخوض في المباحث الأصولية لما لها من علاقة هامة في جميع مباحثه بل في جميع العلوم الشرعية. Ya. Kalau ada yang tersalah atau ada yang perlu ditambahin, tambahkan saja ya Pak. Dari apa yang saya jelaskan maksudnya. Bukan nambahin apa yang dibilang penulis ya. Jago kali kita nanti. Jarratil 'adah. Biasanya gitu ya. Kebiasaan para usuliyun itu menyertakan pendahuluan bagi sebahagian pembahasan-pembahasan dan istilah-istilah penting sebelum masuk ke pembahasan usulnya itu sendiri. Jadi ya seperti biasa, karena memang biasanya mereka ketika menulis sebuah tulisan atau ketika ingin menerangkan suatu maudhu gitu ya. Ketika ingin menerangkan sebuah maudhu ataupun pokok pembahasan, nah sebelum masuk ke pokok pembahasan itu sendiri, mereka akan menerangkan beberapa pembahasan-pembahasan ataupun beberapa istilah-istilah umum ya, istilah-istilah penting yang sangat terkait dengan pembahasan kita ini. Jadi sebelum masuk ke pembahasan ini, ya, di sini kita akan menyertakan sebagaimana kebiasaan para usuliyun, yaitu menyertakan pendahuluan untuk sebahagian istilah dari sebahagian pembahasan dan dari sebahagian istilah-istilah penting sebelum masuk ke pokok pembahasan kita ini. Lima laha min alaqatin hammatin fi jami'i mabahithihi. Karena adanya keterikatan ataupun hubungan kuat ya, ataupun keterikatan yang sangat penting dengan seluruh pembahasan nanti usuliyah ini, yakni pokok pembahasan kita. Bal fi jami'il ulumi syar'iyyah, bahkan sebenarnya
istilah-istilah yang akan kita terangkan nanti ini, yang kita nyatakan sebagai istilah penting ataupun pembahasan penting, itu sebenarnya juga terkait dengan seluruh pembahasan ilmu syariah. Jadi bal fi jami'il ulumis syar'iyyah. Jadi punya kaitan. Jadi istilah-istilah yang akan kita terangkan nanti ini itu juga punya kaitan ke seluruh cabang ilmu syariat. Nah, tidak hanya terkait dengan pelajaran kita ini aja, yaitu usul fikih, tapi juga terkait dengan punya kaitan ya, punya ikatan kuat dengan cabang ilmu syariat yang lainnya. Oleh karena itu tidak ada ruginya ini ya, sangat-sangat bermanfaat kita ketahui beberapa pembahasan ataupun istilah-istilah penting yang akan dijelaskan oleh penulis di sini. Ya, karena di samping ini istilah-istilah yang akan kita ketahui, istilah-istilah yang akan kita fahami dan yang akan menjadi familiar bagi kita, itu tidak hanya berfungsi untuk pelajaran kita ini, tapi juga berfungsi untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya ya, dari pelajaran-pelajaran syariat. Lanjut. وذلك كمباحث الحكم وتقسيماته وأنواع الإدراك وضوابطه. وسنبدأ نحن أيضا بهذا على أن نقتصر على أهم على أهم هذه المقدمات بما يتمشى مع منهج الاختصار في هذه الخلاصة. وذلك, dan hal tersebut, kama bahithil hukmi wa taqsimati, seperti pembahasan-pembahasan ketetapan dan pembahagian-pembahagiannya, wa anwa'il idraki wa dhawabitihi, dan macam-macam macam-macam idrak ya. Idrak itu pengetahuan ataupun pemahaman, ya, pengenalan, dan macam-macam ataupun jenis-jenis pengenalan ya. Jadi di sini Syekh menjelaskan apa ba'dul mabahis tersebut, apa ba'dul mustalahat tersebut. Kan begitu. Maka permisalannya ataupun sebagai contohnya adalah seperti pembahasan hukum, pembahasan taksimat, macam-macam ataupun jenis-jenis pengenalan ya, jenis-jenis pengetahuan, wa dhawabituhu, dan ketetapannya. Wa sanabda'u nahnu aidan bihadza ala an naqtasir ala ahammi hadhihi al-muqaddimati. Dan kita juga akan memulai dengan ini, naqtasir, memperpendek ya. Untuk memperpendek yang terpenting dari pendahuluan ataupun kata pengantar ini ya, yang terpenting dari kata-kata pengantar ini, bima yatamasya ma'a manhajil ikhtisar fi hadhihi al-khulasah, sejalan dengan manhaj al-khulasah yang mukhtasar ini ya, sejalan dengan buku ini ya, risalah ini gitu ya, sejalan dengan risalah yang dia tulis ini. Jadi maksudnya ketika dia ingin menerangkan sebahagian istilah-istilah yang sangat berhubungan erat dengan pelajaran kita ini, itu dia terangkan dengan ringkas ya, dia terangkan dengan dengan pendek begitu ya, sejalan dengan khulasah kita ini ataupun risalah kita ini ya, pelajaran kita ini, di mana pelajaran dia ini tulisan beliau ini adalah tulisan mukhtasar, bukan tulisan mabsut ataupun mutawwalah gitu ya. Jadi termasuk kategori tulisan mukhtasar. Nah, jadi di dalam dia menerangkan permasalahan-permasalahan yang penting tadi ataupun istilah-istilah penting tadi, itu dia terangkan dengan ringkas dan singkat, sejalan dengan penulisan buku ini, di mana buku ini ditulis dengan ringkas pula kan gitu. Lanjutkan mulai dari anwa'ul idrak. Anwa'ul idraki la khilafa bainal uqla'i fi bainal uqala'i uqala kan ya, la khilafa bainal uqala'i fi anna idrakana lil asya'i yatafawatu
yatafawatu fataratan nudriku syai'a idrakan jaziman ghairu qabilin litashkiki wa taratan nudrikuhu idrakan ghairu jazimin. Ya, kita mulai dengan anwa'ul idrak. Ya. Jadi kata penghantar dalam pelajaran kita ini yang akan kita sertakan ini itu adalah anwa'ul idrak. Macam-macam pengenalan, macam-macam pengetahuan, jenis-jenis tahu gitu ya. Jenis-jenis tahu. Oh, tahu itu ada jenisnya ya. Ini akan kita terangkan. Ya sebenarnya ma'ruf ya di tengah-tengah kita bahwa tahu itu ada jenis-jenisnya. Dan di sini kita akan menerangkan jenis-jenis tahu. Ya, jenis-jenis apa namanya? Jenis-jenis pemahaman gitu ya. Ya, kalau jenis-jenis pengetahuan nanti bisa beda lagi mana ya. Tapi jenis-jenis tahu gitu ya. Kalau pengetahuan itu nanti lain lagi ya. Ada pengetahuan IPS, ada IPA, ada matematika kan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi di sini yang dimaksud di sini adalah jenis tahu. Ya, jenis-jenis tahu. Nah, di sini dikatakan oleh penulis la khilafa bainal uqala'i fi anna idrakana lil asya'i yatafawat. Orang yang berakal itu tidak akan ada perselisihan ya. Tidak akan ada pengingkaran bahwa tahu itu ya, ataupun taunya kita itu terhadap sesuatu itu bervariasi. Jadi la khilafa bainal uqala'i. Jadi tidak ada perselisihan di antara intelektual ya, para intelektual bahwasannya taunya kita terhadap sesuatu itu bervariasi, berjenis gitu ya, bermacam-macam. Fataratan nudriku syai'a idrakan jaziman. Maka ini la khilafah ya, la khilafah, tidak ada perbedaan. Ya, kayak saya katakan tadi, ini sebenarnya ma'ruf di tengah-tengah kita, cuma mungkin kita kurang menyadarinya aja kan gitu. Tapi memang pengetahuan itu atau maksudnya tahu itu ya, itu punya jenis gitu. Ada jenis-jenisnya, beragam gitu. Fataratan nudriku syai'a idrakan jaziman. Maka terkadang ya, maka sesekali kita mengetahui sesuatu itu dengan pengetahuan yang mantap, kokoh, idrakan jaziman. Kita tahu terhadap sesuatu itu, tahunya benar-benar tahu gitu ya, tanpa ghairu qabilin litashkik, tanpa ada keraguan ya, tashkik ya, tanpa ada ya, kesamaran gitu ya. Jadi benar-benar tahu lah tanpa ada keraguan. Wa taratan nudrikuhu idrakan ghairu jazimin. Dan sesekali juga kadang-kadang kita tahunya itu tahu yang tidak kokoh gitu ya, tidak mantap atau ada keraguan ya. Kan ya biasa itu kan. Jadi memang la khilafah bainal uqala. Ya, orang yang berakal pasti tidak menyelisih hal ini. Ya, dimana memang idrak itu ada yang idrakan jaziman, idrak itu ada yang ghairu jazim. Ada yang kokoh dan ada yang tidak kokoh. Ada yang mantap dan ada yang tidak mantap. Nah, lanjutkan faida. Faida nazarna ila thalji fa innana nudriku annahu abyad. Idrakuna bibayadihi idrakun yaqiniyyun ghairu qabilin للتردد حتى لو قال لنا قائل إن الثلج أسود بدليل أني أقلب العصا التي أقلب قلب يقلب. Tapi pastiin di kamus itu bukan oh bukan ini fi'il ini. Anni aqlibul asa allati biyadi su'banan biyadi. Nah, su'banan ya benar. Wa daraba asahu fil ardi fanqalabat ila su'bani fa inna hadha alladhi ata bihi mimma yushabbihu al-mu'jizah la yaj'alana nataraddadu yushbihu lebih karena enggak butuh ya yushbihu mimma yushbihu al-mu'jizah mu'jizata la yaj'alu
Kok bisa la yaj'ala? La yaj'alu. Oh, la yaj'aluna nataraddadu fi bayad thalji bal naqulu Ini bukan la yaj'aluna natarad. Oh ya benar ya benar. Nataraddadu ya benar. Nataraddadu fi bayad thalji iya. bal naqulu ma a'jaba sana Ma sana a'jaba sam'a hadir. sana Iya. Ma a'jaba sam'a a'jaba sana hadha rajuli. هذا الرجل إذا Id qalaba qaliba. Enggak salah saya qaliba yaqlabu, tapi enggak tahu juga ya qaliba yaqlabu atau qaliba yaqlabu. Qalaba yaqlabu. Qalaba ya. Id qalaba. Id qalaba al-'asa. إذ قلب العصا إلى ثعبان إلا أن الثلج أبيض ولا نتردد في بياضه أبدا. Baik. Fa idza nadharna ila thalath. Maka kalau kita perhatikan salju, maka apabila kita perhatikan salju, fa innana nudriku annahu abyad. Maka kita akan tahu bahwa salju itu putih, kan gitu kan? Fa innana nudriku annahu abyad. Wa idrakuna li bayadhihi idrakun yaqiniyun ghairu qabilin litaraddud. Maka taunya kita tadi terhadap putihnya salju tersebut, ya, berwarna putihnya salju itu merupakan tahu yang yakin gitu ya, merupakan pengetahuan yang yakin gitu. Nah begitu. Ghairu qabil litaraddud, tanpa ada keraguan ya, tanpa ada kesamaran gitu, tanpa ada kebimbangan ya, litaraddud. Hatta law qala lana qail, sampai kalau ada pun yang ngomong ke kita, inna salja aswad, bahwa salju itu warnanya hitam, ya. bidalili anni aqlibul asa allati biyadi thu'banan, dengan dengan bukti ataupun dengan dalil bahwasanya aku adalah orang yang bisa merubah tongkat yang ada di tanganku menjadi ular, kan? Orang yang bisa merubah tongkat yang ada di tanganku jadi ular, kan gitu. Wa daraba 'asahu fil ard, kemudian dia pun mencampakkan tongkatnya ke tanah. Fanqalabat ila su'ban, maka tongkat tadi pun berubah menjadi ular. Fa inna hadzal ladzi ata bihi mimma yushbihul mu'jizah, maka sesungguhnya memang ini ya, maka ini memang adalah suatu hal yang yang mirip ya, ataupun menyerupai mukjizat. La yaj'aluna nataraddadu fi bayadis salab, tetap tidak menjadikan kita bimbang atas putihnya warna salju, kan gitu ya. Jadi sampai itulah yang namanya idrakun yaqiniyun. Jadi walaupun ada yang bilang ya, walaupun ada orang yang ngomong bahwa salju itu hitam dengan dengan berdalih bahwa dia itu bisa merubah, punya bukti ataupun punya penguat ya, dengan adanya penguat dia itu bisa merubah tongkat menjadi menjadi ular, kan gitu. Maka itu nggak akan menjadikan kita bimbang atas putihnya warna salju. Nah, jadi pengetahuan kita terhadap putihnya warna salju ini disebut dengan pengetahuan yang idrakan jaziman. Nah, begitu. Bal naqulu, bahkan sampai kita katakan ma'ajaba sal'a hadzal rajuli. Ya. Alangkah ajibnya apa yang diperbuat oleh orang ini, kan gitu ya. Takjubnya, kan gitu ya. Alangkah ajibnya apa yang dibuat oleh orang ini. Id qalaba, ketika ia merubah tongkatnya menjadi ular. Id qalabal 'asa ila thu'banin. Illa anna thalja abyad, namun begitu pun tetap saja salju itu putih. Walaupun kita akui, walaupun kita mengatakan, salut nengok perbuatannya, nengok kemampuannya, kan gitu ya. Salut ngelihat kemampuannya, kan gitu. Tapi tetap saja illa anna thalja abyad, namun tetap saja ya salju itu putih. Wala nataraddadu fi bayadhihi abadan. Dan kita nggak pernah ragu ya, dan kita nggak pernah ragu atas keputihannya.
Maksudnya warna putihnya salju kan gitu. Nah demikian. Fahada lanjutkan. فهذا النوع من إدراك يسمى في الاصطلاح علما فهو إدراك جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل وهو المشاهدة الحسية بالبصر. Yang merahnya sekalian. فالعلم هو إدراك جازم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. طيب. فهذا النوع من الإدراك يسمى في اصطلاح علما. Maka jenis tahu yang seperti ini tadi, ya, jenis tahu yang seperti di atas tadi, itu kita namakan secara di dalam istilah ya, ilmu. Ya, kita namakan ilmu. Jadi jenis tahu yang seperti tadi itu, ya seperti yang diceritakan di atas tadi, itu kita namakan secara istilah ilmu. Fahuwa idrakun jazimun. Dan ilmu itu adalah idrakun jazimun. Ya, tahu yang kokoh gitu ya. Ngerti yang kokoh gitu. Mutabiqunil waqi. Sesuai dengan realita. Nasyun an dalil. Muncul berdasarkan bukti. Wa huwal musyahadatul hissiyah bil basar. Dan di situ dia muncul berdasarkan buktinya, ya permasalahan yang tadi, karena dia lihat langsung dengan matanya. Al-musyahadatu al-hissiyah. Ini persaksian indra bil basar, dengan penglihatan. Ini di mana dia melihat langsung bahwasanya memang salju itu dia lihat kan, maka kan tadi di atas kan ceritanya apa? Fa idza nadharna ila tharat. Kalau kita amati salju itu, ya fa innana nudriku annahu abyad. Jadi ya nasyun an dalil. Dalilnya apa? Ya, berdasarkan bukti. Buktinya apa di situ? Kejadian di atas tadi, al-musyahadatul hissiyah bil basar. Itulah buktinya. Wa huwa al-musyahadatul hissiyah bil basar. Di mana bukti kejadian di atas tadi, kenapa dia bisa punya idrakun yaqiniyun itu kan gitu terhadap putihnya salju ya, karena dia nazar ya, karena kita nazarna ila thalath. Kita amati salju tersebut dan memang kita dapati warnanya putih. Al-musyahadatul hissiyah bil basar. Jadi ini bukan syarat ya. Ini bukan syarat daripada definisi ilm. Ya, karena syarat dari definisi ilm itu enggak harus al-musyahadatul hissiyah bil basar. Jadi jangan salah anggap ya, jangan salah kaprah terhadap penulis kan ini. Inilah Asy'ari ini menyimpang kan ya. Bukan ya, maksud dia huwa ini cerita tentang nasyun an dalil. Ya, di mana dia muncul berdasarkan bukti ya, dan bukti yang ada di kejadian di atas maksudnya adalah al-musyahadatul hissiyah bil basar. Ya, karena al-musyahadah al-hissiyah bil basar. Persaksian indra ya. Persaksian indra. Persaksian indra bil basar, dengan penglihatan. Jadi enggak harus dengan penglihatan ya, tapi ya ilmu itu tidak harus dengan penglihatan. Hanya saja kejadian yang di atas tadi yang kita ceritakan, buktinya, dalilnya adalah al-musyahadatul hissiyah bil basar. Ya intinya nasyiun an dalil, itu yang terpenting. Nasyiun an dalil. Maka kesimpulannya di sini, fal ilmu ya, huwal idrakul jazim. Ilmu itu adalah, maka kesimpulannya ilmu itu adalah, ataupun definisi daripada ilmu adalah al-idrakul jazim. Ya. Tahu yang kokoh, ya. Tahu yang mantap, al-mutabiqu lil waqi, yang sesuai dengan realita, an dalilin, berdasarkan bukti. Udah nggak ada kelanjutan al-musyahadatul hissiyah bil basar, nggak ada. Jadi al-musyahadatul hissiyah bil basar ini menceritakan keadaan yang di atas gitu. Maksudnya menceritakan dalil yakinnya dia tentang putihnya salju tadi. Dari mana, apa dalilnya? Yaitu al-musyahadatul hissiyah bil basar. Di mana kan tadi kita apa? Fa idza nadharna ila stalat. Jadi al-musyahadah al-hissiyah bil basar masalah salju. Iya, masalah salju, betul. Bukan definisi ilmu ya. Ilmu bisa saja intinya andalil ya. Intinya andalilin. Adapun masalah bentuk dalilnya apa, bisa saja al-musyahadatul hissiyah, bisa saja nanti Al-Qur'an, bisa saja nanti as-sunnah dan sebagainya kan gitu. Jadi oleh karena itu jangan pula nanti qat'inya wujudillah kan gitu ya. Qat'inya keberadaan Allah itu kita bilang wah ini berarti qat'inya tentang keberadaan Allah itu adalah dzan kan gitu ya. Gara-gara apa?
al-musyahadatul hissiyah bil basarnya nggak ada kan gitu. Ya enggak, bukan begitu ya. Jadi, untuk ilmu itu ada dua jalan gitu. Berdasarkan dalil, itu apa? Oh, dalilnya. Ah. Intinya gini, nasyi'un an dalil, muncul dari bukti. Ya, dan nanti akan kita bahas bukti itu apa aja kan gitu ya. Itu yang kita bahas. Intinya ilmu itu idrakul jazim mutabiq lil waqi nasyi'an dalil. Itu yang terpenting. Jadi ilmu itu ialah al-idrakul jazim, tahu yang kokoh ya. Tahu yang tetap kan gitu. Mutabiq lil waqi, lagi sesuai dengan realita, an dalilin, berdasarkan bukti. Itulah al-ilmu. Ya, kalau Syekh Ibnu Utsaimin mendefinisikannya apa? Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Jadi mengetahui sesuatu berdasarkan realita dengan pengetahuan yang kokoh. Ya sama aja sih. Ya, mirip. Namun di sini ditambah dengan apa? Nasyi'un an dalilin. Muncul berdasarkan dalil. Jadi kan berarti kan ayat ini tadi salahnya dia ada ingin melihat Allah dengan jelas. Sebab 20 itu. Nggak ada. Nggak tahu saya ya kesalahan syariah. Kita nggak bahas itu dulu Bang Udi. Nggak tahu saya kesalahannya karena saya nggak pernah pelajari itu ya. Yang katanya setting. Ya nggak tahu saya. Sedengnya dari mana? Siapa yang bilang sedeng? Ya nggak tahu saya sedeng. Nggak ada. Begini ya ikhwah ya. Antum kalau antum kalau antum lihat tentang masalah sifat 20 itu Ahlus Sunnah juga menetapkannya. Kalau ada dari Ahlus Sunnah yang mengingkarinya justru aneh malahan. Ya hanya saja kita nggak nerimanya, bukan nggak nerima 20 tadi, tapi penetapan hanya berjumlah 20 gitu loh. Punya dalil itu. Iya. Intinya Cuman ya kalau antum baca justru kalau antum menolaknya, saat antum baca lalu antum menolaknya ya justru antum perlu dipertanyakan juga, orang nggak memang benar kan itu sifat-sifatnya Allah yang 20 tadi, tapi cuma 20 aja. nah itulah kalaupun memang ada pengingkaran dari kita, yang kita ingkari itu sebenarnya adalah masalah penetapan 20-nya. Adapun di 20-nya itu kalau antum baca ya nggak ada yang salah. Justru kalau antum mengingkari salah satu dari yang 20 itu, ya itu patut dipertanyakan juga kitanya, kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi coba antum bahas dulu. Intinya begini ikhwah, sebelum menyalahkan, salahkanlah di atas ilmu. Ya kan gitu. Nah, saya tadi hanya ngasih pandangan soal ucapan penulis wahwal musyahadatul hissiyah bil basar ya. Jadi jangan dijadikan dalil inilah bentuk kesesatan Asy'ari kan gitu ya, dengan mengatakan ini ya dia mendefinisikan ilmu al musyahadatul hissiyah bil basar. Nanti antum kelihatan sekali bodohnya gitu loh. Bodoh kalian nih, pau kali nggak ngerti bahasa Arab kata orang kan gitu ya. Dia bukan bercerita tentang definisi ilmu. Bukankah di bawah sudah dia tekankan fal ilmu? Nah, ini kesimpulannya kan nggak disertakan di situ al musyahadatul hissiyah bil basar kan gitu. Ya, dia cuma mengatakan al ilmu al idrakul jazim al mutabiq lil waqi an dalilin. Udah siap selesai. Adapun wa huwal musyahadatul hissiyah bil basar itu dia menerangkan dalil yang kejadian di atas. Kan gitu. Bukti untuk ilm pada kejadian di atas apa buktinya? Yaitu apa? Al musyahadatul hissiyah bil basar, untuk kejadiannya di atas doang gitu. Intinya harus muncul dari bukti, muncul berdasarkan bukti. Ya bukti nanti bisa apa saja kan gitu. Nah, Sama saya ini mirip juga. sama nggak ada yang beda. Ya sama seperti ini wahwal idrakul jazim al mutabiq lil waqi' an dalilin. Ya malah di sini ada tambahan an dalilin. Ya sebentar kalau Syekh Utsaimin hanya menyebutkan idrakul syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ya. Jadi mengetahui sesuatu berdasarkan realita dengan pengetahuan yang kokoh. Ya, sementara kalau di sini tambahkan an dalilin. Ya karena memang mustahil idrak jazim itu tidak muncul berdasarkan bukti. Ya pasti ketika kita mengetahui sesuatu sesuai realita dengan pengetahuan yang kokoh, ya itu udah pasti muncul berdasarkan bukti. Dan bukti yang ada di kejadian di atas adalah al musyahadatul hissiyah bil basar. Wallahu a'lam. Baik, lanjutkan. وأما لو رأينا شخصا من بعيد شاخصا وأما لو رأينا شاخصا من بعيد فترددنا هل هو fataraddadna. Oh ya nggak masalah sih. Nggak kalau فترددنا Iya.
hal huwa suni'a min hajar? Sonamun. Sonam. Sonam. Ya. Hal huwa sonamun min hajar? Au insanun hayyin? Au insanin hayyin? Nah, benar lah. Au insanun hayyun. Au insanun hayyun? Fa imma ayatarajjaha indana syai'un aw la fa in lam yatarajjah indana syai'un bi an tusawal Tasawa tafa'ala. fil madhi fil mudhari bi an tasawal ihtimalani fakana kullu minhuma 50 apa tadi bil mi'ah 50 bil mi'ah hada huwa syak. Fakana kullu minhuma oh ya benar ya. Ya, 50 bil mi'ah hada huwa syak. Baik, nah ini dia. Jadi tadi pertama tadi al-ilm ya. Kita sudah terangkan apa itu al-ilm. Atau dengan kata lain artinya apa? Yang kita terangkan di atas adalah jenis pertama daripada idrak. Ya, kita kan sepakat tadi menerangkan tentang apa? Naul ataupun anwaul idrak. Jenis-jenis tahu. Jenis-jenis ataupun ragam macam tahu atau tingkatan tahu. Ya gitulah kira-kira ya. Jenis-jenis tahu ataupun saya kurang begitu suka ya ketika itu dibilang tingkatan, tapi lebih kepada jenis-jenis tahu. Jadi di mana tahu itu ada jenis-jenisnya. Ada yang tahu begini, ada yang namanya tahu itu bentuknya begini, ada yang namanya tahu itu bentuknya begini gitu loh. Jenis-jenis tahu, bukan tingkatan juga. Ya karena kalau tingkatan seakan-akan itu bisa bisa naik derajat, enggak ya. Jadi kalau tingkatan kan dari pertama begini, habis itu dia nanti naik derajat begini, enggak juga begitu. Intinya tahu ya tahu, yang ini ya ini tetap kan gitu. Ya, saya lebih suka dengan ungkapan anwaul idrak ketimbang martabatul idrak. Namun begitu pun ya bukan berarti para ulama tidak ada yang menggunakan ungkapan martabatul idrak, namun saya lebih suka dengan istilah anwaul idrak ketimbang dibilang itu martabah. Ya, jenis-jenis tahu. Jadi kalau jenis kan kita akan beda ya memahaminya, jenis dengan tingkatan kan gitu. Seakan tingkatan kan ya, sementara jenis ya jenis, intinya jenis gitu loh. Ya, berbeda gitu ya. Jenis gitu. Baik. Dimana jenis tahu itu tadi yang kita terangkan pertama dari jenis dari jenis-jenis tahu adalah al-ilm. Dan apa itu ilm? Al-idrakul jazim al-mutabiq lil waqi' an dalilin. Nah, sekarang kita menerangkan jenis tahu yang lainnya ataupun jenis tahu yang kedua. Wa amma law ra'ayna syakhisan min ba'idin fataraddadna. Dan adapun kalau seandainya kita melihat seorang, ya, jadi beda ya. Jadi ini kan ra'ayna, sementara tadi di atas apa? Fa idza nadharna. Ya, fa idza nadharna ila thalath. Ya, sementara kalau di sini wa amma law ra'ayna syakhisan. Ya, kalau kita melihat, ya, kalau tadi di atas kalau kita mengamati kan gitu ya. Baik, wa amma law ra'ayna syakhisan min ba'idin, dari jauh bahkan ya, bukan tanggung, udahlah ra'ab dari jauh lah kan gitu ya. Fataraddadna, maka kita pun bimbang ya. Fataraddadna, maka kita pun bimbang. Hal huwa sanamun min hajar, apakah sesuatu tadi ya, syakhisan tadi yang kita lihat tadi sanam min hajar atau insanun hayyun, atau dia itu seorang manusia hidup gitu ya. Fa imma ayatarajjaha indana syai'un, maka apabila di sisi kita ada yang rajih ya, ada sesuatu yang rajih gitu ya, ada sesuatu yang unggul gitu ya, ada sesuatu yang unggul, aula ataupun tidak, fa in lam yatarajjah indana syai'un bi an tasawal ihtimalani fakana kullun minhuma 50 bil mi'ah fa hadha huwa syak. Ya, jadi singkatnya begini, tentang kejadian kita tadi yaitu kita melihat syakhs dari jauh tadi ya, lalu kita pun bimbang apakah itu patung yang terbuat dari batu atau itu manusia beneran kan gitu. Maka kalau misalkan ada keunggulan ya, ada sesuatu yang unggul di sisi kita ya, dari
permasalahan tadi, yaitu patung ataukah itu manusia beneran, ya. Fa imma yatarajjah indana syai'un, maka kalau misalkan maka akan bisa jadi ada bisa jadi di dalam permasalahan kita tadi itu terdapat sesuatu yang unggul, ya, di sisi kita, atau bisa jadi tidak terdapat sesuatu yang unggul, ya, atau bisa jadi tidak terdapat sesuatu yang unggul tentang permasalahan kita tadi. Fa illam yatarajjah indana syai'un, maka kalau misalkan tidak terdapat sesuatu yang unggul, ya, tidak terdapatnya sesuatu yang unggul di sisi kita, bi antasawa, ya, di mana dia itu permasalahan kita tadi itu tasawal ihtimalan, ya, kedua-duanya itu berimbang, ya, tasawal ihtimalan, keambiguan tersebut ataupun kebimbangan tersebut berimbang, ya. Fakana kullun minhuma khamsina bil mi'ah, maka masing-masing dari keduanya, ya, itu 50-50 kan gitu ya. Fahadha huwa syak, maka ini dinamakan dengan asyak, ya, fahadha huwa syak. Nah, ini kalau begini keadaan taunya, ya, kalau begini jenis taunya, maka ini dinamakan dengan asyak. Jadi berarti asyak itu apa? Tasawal ihtimalan, ya, tasawal ihtimalan, itulah asyak. Syak itu adalah dua kemungkinannya itu berimbang, ya, ihtimalan, ya, dua kemungkinannya tadi itu berimbang, tasawa. Nah, begitu. Wa in tarajjaha, lanjutkan bacaannya. Wa in tarajjaha ahaduhuma bi an ghalaba ala dhannina annahu insanun bi an zadatin nisbatu an 50 bil mi'ah bi annahu insan. Fa tarfu rajihu yusamma dhanna wa tarfu marjuhu yusamma wahman. Nah, jadi kan ini masih tentang kejadian kita, ya. Ini masih tentang kejadian yang tadi, ya, kelanjutan dari kejadian yang tadi. Jadi kalau misalkan ihtimalan tasawayani, kedua-duanya berimbang, maka itu kita namakan dengan asyak. Wa in tarajjaha ahaduhuma, tapi kalau misalkan salah satu dari keduanya ada yang unggul, ya, bi an ghalaba ala dhannina annahu insan, yakni ghalaba ala dominan, ya. Iya. Di mana dugaan kita lebih dominan kalau dia itu manusia. Di mana dugaan kita itu lebih dominan kalau dia itu manusia. Bi anzadatin nisbah, ya, sehingga rasionya pun bertambah. Persentasinya, ya, persentasinya bertambah dari apa? Khamsina bil mi'ah, 50%, ya. Jadi persentasinya bertambah 50%. Ya, rasionya bertambah dari 50%, maksudnya dari 50%. Bi annahu insan, bahwa dia adalah manusia. Kan gitu. Jadi enggak 50-50 lagi, tapi dugaan kita bahwa dia manusia itu lebih kuat gitu, lebih banyak gitu, ya. Bertambah di atas 50%. Jadi rasionya ataupun persentasinya di atas ataupun bertambah dari 50%. Fattarafur rajih, berarti yang manusia, ya, karena kan tadi yang manusia yang bertambah yang lebih kita kuatkan, ya, dugaannya. Fattarafur rajih, maka bahagian yang rajih, yang unggul, itu kita namakan dhann. Wattaraful marjuh kita namakan wahm. Nah, begitu. Berarti yang patungnya itu kita namakan wahm. Ini kan perihal kejadian kita masih, ya. Masalah kita ngelihat syakhis dari jauh, kemudian kita bimbang apakah dia itu patung dari batu atau dari manusia, atau manusia beneran. Nah, jika jika kedua ihtimal tersebut itu mutasawiyan, berimbang, maka itu kita namakan syak. Ya, aku syak ini kan gitu. Tapi kalau misalkan rasio kemanusiaannya lebih tinggi, maksudnya manusia benerannya itu lebih tinggi, ya, di atas 50% kan gitu, ya. Maka ini kita namakan dhon. Oh, aku dhon ini kan gitu, ya. Jadi kalau yang sama, oh, aku syak ini. Tapi kalau misalkan yang di atas 50, aku dhon ini bahwa itu manusia. Adapun yang patungnya itu kita namakan waham. Oh, aku waham ini kalau itu patung. Jadi aku dhon kalau itu manusia, aku waham kalau itu patung. Nah, begitu. Misalkan saya melihat Septian dari jauh,
Tapi saya ragu kan. Tapi ragu saya ngomongnya begini, aku waham kalau itu septian. Itu artinya apa? Di bawah 50%. Iya, aku waham kalau itu septian kan. Namun kawan sebelah ngomong, aku dzon kalau itu septian. Kawan satu lagi ngomong, aku syak kan gitu ya. Aku syak itu kalau septian. Ya artinya Pak, aku syak dia berimbang kan gitu ya. Kalau waktu tadi lebih kecil lagi dari kenyataan pastinya bisa. Betul, iya, lebih kecil lagi ya. Jadi di bawah 50. Intinya at-taraful marjuh, bahagian yang tidak diunggulkan ya, bahagian yang diungguli oleh yang unggul gitu ya. Bahagian yang diungguli oleh yang unggul. Saya lebih suka gitu ya ketimbang dibilang tidak diunggulkan. Jadi bahagian yang diungguli ya, karena kan al-marjuh diungguli, rajih unggul. Jadi bahagian yang diungguli oleh apa? Oh ya, diungguli oleh yang unggul tentunya kan gitu ya. Bahagian yang diungguli itu disebut dengan waham. Ya, jadi umpama kejadian ada Bang Musup, ada Yudi kan gitu. Kemudian kami melihat septian dari jauh kan gitu ya. Lalu saya katakan saya waham kalau itu septian. Adapun Bang Musup saya dzan kalau itu septian. Adapun Yudi saya syak kalau itu septian kan gitu ya. Nah gitu. Iya. Syak ya. Nah, kalau Pak Rudi mungkin, oh saya yakin kalau itu septian kan gitu ya. Itu ilm kan gitu. Nah, kan gitu. Ya itulah kira-kira jenis tahu. Nah ini kan realita ya. Ini saya la khilafa bainana. Ini nggak akan ada persisian dan kita nggak akan ada yang bisa nolak ini tentang permasalahan ini. Memang iya, memang iya ada tahu yang begini gitu loh. Dimana memang tahu itu berarti bermacam-macam, beragam gitu. Nah, kan itu. Oleh karena itulah Syekh di sini menyebutkan anwaul idrak, jenis-jenis pengetahuan. Apa maksudnya bukan pengetahuan ya, jenis-jenis tahu gitu ya. Karena kalau pengetahuan nanti ada matematika, ada IPA kan gitu, ada biologi, ya, agak susah juga nanti kan. Tapi maksudnya jenis-jenis tahu gitu. Jadi ada yang tahu itu yakin ya atau ilm, itu jahal murakkab nanti. Baik, nah demikian. Jadi murakkab dah hilang lama istilahnya. Ada nanti di sini insyaallah akan diterangkan kayaknya. Kemungkinan akan diterangkan. Baik, lanjutkan. Tajwizu amrayni ahadihima Ya, badal sana. Badal. Tajwizu amrayni ahadihima arjahu. Tajwizu amrayn. Ahaduhuma ya. Karena ada khabar. Oh. Tajwizu amrayni ahaduhuma arjahu min al-akharu. Min al-akhara. Akhir. Min al-akhari. Oh iya. Min al-akhari 'inda al-marjih. Murajjih. Oh ya, indal murajjah. Orang yang merajih. Isim fa'il. Arjah min indal, tidak isim maf'ul atau isim fa'il ya. Di sisi orang yang merojihkan. Oh iya benar, indal murajjih. Ahsan. Ya. Insyaallah indal murajjih. Lanjut. Farrajihu minhuma wadh-dhann. Wal marjuhu huwal wahm. Wadh-dhann tabda'u nisbatuhu min 51% bil mi'ah ila 99% bil mi'ah. Wal wahmu tabda'u nisbatuhu min 40 bil mi'ah ila 1 bil mi'ah. Min tis'ina. Min tis'ati wal arba'in. Min tis'atin wal arba'in bil mi'ah ila 1 bil mi'ah. Baik, wa masyak. Wa amma syak fatasawa fihi. Fatutasawi. Oh, ada dua tuh. Enggak, ini fatatasawa. Wa amma syak fatatasawa fihi. Enggak lah, ini enggak bisa mana ada fi'il madhi tatasa. Kan tasawa, ya tasawu, tatasawa. Tafa'ala ya tafa'. Oh, fatatasawa ya, Iya. fatatasawa. Wa amma syakku fatatasawa fihi an-nisbatani wal ihtima. Ini pun salah juga nih, ihtimalani. Mungkin ada hamzahnya itu. Wal ihtimalani kullan minhuma 50
kullan minhuma ini khamsuna. mungkin begini ya. Ini ada kesalahan. Wal ihtimalani li'anna kullan minhuma. Jadi wal ihtimalani li'anna, jadi laninya hilang. Adapun li'annanya itu beneran ada itu. Li'anna. Oh iya. Li'anna kullan minhuma. Nun yang ketinggalan. Iya. Baca ulang aja. Alif ya nunnya yang ketinggalan. Enggak lah, lam nunnya. Ya. Ihtimalani. Jadi memang laninya pun hilang. Memang hilang ini. Kiranya udah ketulis di sini. Iya, wal ihtimalani li'anna kullan minhuma khamsuna bil mi'ah. Ya. Fa idza wasala al idraku ila mi'ah bil mi'ah fa huwa al ilm. Baik, nah begitu. Jadi fadhan, kalau gitu apa itu dhan kan gitu ya? Apa itu definisi dhan? Ya kalau syak tadi, kalau syak itu kan mudah ya. Syak adalah mutasawiyani fil idrak. Kan gitu ya. Fil idraki syai' kan gitu, mutasawiyani fil idraki syai'. Ataupun al ihtimalani mutasawiyani. Ya itulah syak. Adapun dhan, fadhan di sini dikatakan tajwizu amrayni. Ya, fadhan tajwizu amrayni. Ahaduhuma arjah min al-akhar 'inda al-murajjih. Pengesahan dua perkara. Ya, jadi adzan itu pengesahan dua perkara di mana dua permasalahan itu memang kita sahkan. Ya, kita nyatakan gitu loh. Ya, seperti tadi wa amma law ra'ayna syakhisan min bait fataraddadna. Ya, artinya apa? Kita bimbang apakah dia itu patung ataukah manusia beneran. Ya, di mana kedua-duanya memang kita sahkan gitu loh. Kita nyatakan gitu. Di mana kedua-duanya itu memang kita nyatakan. Jadi tajwizu amrayni, ya, pengesahan dua perkara, ya, di mana salah satu dari dua perkara tersebut arjah, lebih unggul, ya, arjah lebih unggul. Nah, kenapa kita bilang lebih unggul? Kenapa nggak kita bilang benar gitu ya? Karena memang kedua-duanya kita sahkan tajwiz, ya, tajwizu amrayni, di mana kedua-duanya itu sah gitu loh. Ya, kita sahkan gitu, kita akui gitu. Ya, tajwizu amrayni. Namun arjah, ya, salah satu dari keduanya arjah lebih unggul minal akhar, dari yang lainnya. Indal murajjih, di sisi orang yang mengunggulkan. Nah, begitu. Nah, itulah dhan. Farrajih minhuma huwa dhan. Maka yang unggul dari keduanya, yang unggul artinya keduanya memang tajwiz. Ya, memang tajwiz. Nah, begitu. Oleh karena itu sedikit dari ulama yang mampu ataupun yang mudah ataupun yang suka ya, menyalahkan gitu. Mereka lebih suka merojihkan. Ya, karena rojih hanya unggul, yang artinya yang marju belum tentu salah gitu loh. Bahkan rojih di sisinya, di sisi murajih, kan gitu. Di sisi orang lain, ya mungkin dia sebagai murajih juga bisa jadi yang dimarjukan oleh yang A rojih oleh si B, kan begitu. Itulah mereka. Jadi enggan gitu loh. Dengan kata lain mereka tuh enggan buat menyalahin gitu. Buat menyalahkan. Ya? Iya, enggan buat menyalahkan. Kenapa? Taunya karena mereka tahu dan sadarnya tingginya ilmu kan. Tidak seperti kita yang bermudahan di dalam Tapi memahami ini sudah masuk rem juga ya? Termasuk rem. Iyalah, tentunya rem untuk kita supaya tidak supaya ngaca diri lah kan. Iya, supaya bisa ngaca diri kan gitu. Jadi ulama itu enggan gitu. Jadi farrajih minhuma huwa dhan. Jadi singkatnya ar-rajih minhuma huwa dhan. Yang rajih itu kita namakan dengan dhan. Yang rajih itu kita namakan dengan dhan. Nah, bayangin ya. Dari sini kita tahulah bahwasannya rajih ini kok rajih kan? Dhan itu tetap. Bukan ilm. Kan gitu. Bukan yakin. Rajih kan gitu. Bisa jadi yang lebih baik. Intinya unggul lah, ya itulah ya, saya nggak tahu ya apa sinonim unggul dalam bahasa Indonesia, tapi yang jelas itulah yang saya tahu padanan rojih dalam bahasa Indonesia, ya padanan rojih dalam bahasa Indonesia unggul, ya silahkan lihat kamus ya. Nggak masuk 3 syaratnya. Nggak masuk 3. Jadi iya masalahnya kan nggak masuk kan gitu. Iya, intinya ar-rajih minhuma, yang rojih dari keduanya itu kita namakan dhan. Jadi dhan ya. Baru ketemu apa jadi perbedaan rojih dengan rojih. Kalau rojih menyepelekan pendapat yang lain, rojih masih meninggikan, masih menghargai pendapat yang betul. lain. Nah, itu dia. Mungkin si penyebalan Iya, mubalagh bil fa'il.
Ya, begitu. Intinya Arjah. Nah, maksudnya satu arjah yang satu rojih. misal seperti ketika Syekh Utsaimin mengatakan warrajih indi qiraatul Fatihah fi kulli raka'atin lil ma'mum lil imam walil ma'mum, kan gitu umpama ya. Ya cuma itu kira-kiranya begitulah ucapan Ibnu Utsaimin, tapi farrajih indi kalimat itu masih sangat saya ingat, adapun selebihnya memang itu hanya perkiraan. Jadi farrajih indi fi qiraatil Fatihah fi raka'atin fi kulli raka'atin lil ma'mum walil imam, kan gitu kan. Maka itu dhon, bukan berarti karena Syekh Utsaimin yang ngomong berarti benar, kan gitu. Karena bukan ilm, kan gitu ya. Bukan ilm, itu dhon. Bahkan Syekh hanya bilang farrajih indi, yang kuunggulkan di sisiku, kan gitu. Yang unggul di sisiku. Ya, yang unggul di sisiku. Nah, demikian. Tapi sekali lagi ya, indal murajjih. Wa manil murajjih? Lasna, kan gitu. Lasna, kan gitu ya. Wa manil murajjih? Siapa al murajjih? Lasna. Ya Syekh Utsaimin ya mungkin bisa jadi ya wal murajjih, kan gitu. Jadi kalau kita jangan juga ya, jangan belagu juga ar-rajih indi, wah hebat kawannya, kan gitu ya. Apalagi sampai bilang yang benar adalah, kan gitu ya. Yang ku benarkan, wah hebat, kan gitu ya. Atau sampai bisa bilang bahwa dia bisa menemukan ilmu dari nas, kan gitu. Iya, istimbatul ahkam. Rojih dengan apa? Rojih dengan arjah. Ya, itu beda. Ya memang bisa saja seseorang itu akan naik kepada derajat ulama mujtahid tarjih, bahkan mungkin nanti bisa naik lagi kepada derajat dan seterusnya. Tapi yang kenapa saya bilang lasna tadi bukan kita, karena gini, para ulama menghukumi ataupun menggelari Imam Nawawi saja itu sebagai ulama tarjih, mujtahid tarjih. Jadi masa udah kayak Imam Nawawi aja mereka masih bilangnya kalau itu adalah mujtahid tarjih, bukan mujtahid mutlak, kan gitu. Lah kalau memang sekelas Imam Nawawi aja baru bisa dibilang mujtahid tarjih, gimana caranya kita bisa sampai mujtahid mutlak, kan gitu ya. Kan gitu. Makanya saya bilang tadi, untuk menjadi mujtahid tarjih saja pun saya pikir masih jauh, mustahil untuk kita menisbahkan diri kita sebagai mujtahid tarjih. Maka tadi saya bilang lasna gitu. Demikian. Cukup umur. Mungkin tanya sama Umi aja ya. Tanya sama Umi. Nah, demikian, ikhwan. Wal marjuhu wal waham, dan yang marjuhnya yang diungguli, gitu ya. Maksudnya yang diungguli bukan yang diunggulkan ya, tapi maksudnya yang diunggulin oleh yang unggul, gitu ya. Wal marjuh, ataupun yang yang tidak dinyatakan rajih lah, gitu ya. Wal marjuh indal murajjih tentunya ya, indal murajjih wal waham. Itu dinamakan al-waham. Jadi singkatnya begini berarti, dhon rajih, waham marjuh. Ya udah singkatnya, definisinya simpel ya. Jadi ilm idrakul jazim al-mutabiq lil waqi' an dalil. Syak al-ihtimalani mutasawiyani. Dhon ar-rajih, waham al-marjuh. Selesai. Atau kalau mau pakai definisi yang di atas tadi, fadhon tajwizu amrayni ahaduhuma arjah minal akhar indal marjuh. Nah, kemudian dhon itu seperti apa sih, kan gitu. Nah, maka di sini penulis juga ngejelasin kepada kita gimana dhon itu, ya, bentuk ataupun kriteria dhon itu. Maka kriteria dhon itu tabda'u nisbatuhu min 51 min 51 bil mi'ah ila 99 bil mi'ah. Jadi rasionya itu dimulai dari selain rasio bahasanya lupa saya, persentasinya ya, persentasinya itu dimulai dari 51% sampai 99%. Ya itu dhon, 99% pun dhon. Nah, jadi rasionya itu mulai dari 51 sampai ke 99% itu dhon. Wal waham, adapun waham tabda'u nisbatuhu min 49 bil mi'ah ila 1 bil mi'ah. Adapun waham itu persentasinya mulai dari 49%, ya bukan 50 ya, kalau 50 itu lain lagi, 49 sampai ke 1%. Nah, itu disebut dengan waham. Jadi 1% pun tetap dibilang waham.
Ya nggak dibilang jahil ya, tapi tetap waham. Udah ragu kali dia. Iya, tetap waham ya, masih tetap dikatakan waham. Kenapa? Karena di situ masih ada tajwiz, pengesahan gitu ya. Masih ada idrak di situ gitu. Baik. Wa amma syak, adapun syak fatatasawa fihi nisbatan. Persentasinya ataupun rasionya berimbang. Ya, fatatasawa fihi an-nisbatani wal ihtimalani, dan keambiguannya. Jadi rasio ataupun persentasi dan keambiguannya itu berimbang. Tatasawa fihi, berimbang padanya. Lianna kullan minhuma khamsina bil mi'ah. Karena masing-masing dari keduanya sama-sama 50. Ya, 50%. Fa idza wasala al-idrak ila mi'atin bil mi'ah fa huwa ilm. Jadi kalau misalkan taunya kita tadi itu sampai kepada 100%, maka itu dinamakan ilm. Jadi kalau udah sampai 100% itu dinamakan ilm. Kenapa? Karena 100% itu kan apa? Mutabiq lil waqi'. Sesuai dengan realita, sesuai dengan apa adanya. Ma huwa alaihi. Jadi kalau misalkan kalau di sini bahasa Syekh mutabiq lil waqi', sementara kalau bahasa Syekh Fauzan dengan Ibnu Utsaimin ma huwa alaihi. Ala ma huwa alaihi, ala ma huwa alaihi, itu bahasa Syekh Utsaimin. Ya, apa itu makna ala ma huwa alaihi? Ya al-mutabiq lil waqi'. Yang begitu. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ya, ilm apa namanya tadi? Ilm, kemudian dhan, kemudian waham, kemudian syak. Ya, ataupun ilm, syak, dhan, waham. Baru 4 ya? Iya, baru 4. Baik, apakah ada lagi? Ya, coba kita baca kelanjutannya. Wa bina'un ala dzalika wa bina'an ala dzalika fama nasma'uhu yawmiyan fi nashratil ahwalil jawiyyah jawiyyati min annahu sayanzilul matar al-yawma mathalan wa ghaliban ma yanzil فإن إدراكنا لنزول المطر يسمى ظنا وليس علما لأنه لو كان علما لما كان قابلا لتخلفه وقد يتخلف الخبر هنا فلا ينزل المطر. Ya, baik, cukup. Wa bina'an 'ala dzalika kama nasma'uhu yawmiyan fi nashrati nusrat wa nashrah. Nashrah ya. Nashrah ya, fi nashratil ahwalil jawiyyah. Dan contoh dari hal ini ya. Dan contoh akan untuk hal tersebut ataupun akan hal tersebut fama nasma'uhu, ataupun bukti ya. Bukti akan hal tersebut ya. Atau yang sudah ada gitu ya. Wa bina'an 'ala dzalika, dan yang apa namanya? Ya buktilah ya, bukti akan hal tersebut ataupun contoh dari hal ini fama nasma'uhu, sebagaimana yang kita dengar sehari-hari fi nashratil ahwalil jawiyyah, terkait berita apa namanya, berita perubahan cuaca ya, berita tentang keadaan cuaca gitu ya. Apa namanya ya, kalau di bahasa inteleknya apa ini? Ramalan. Iya, ramalan cuaca, betul ya. Fi nashratil ahwalil jawiyyah min annahu sayanzilul matar al-yawma mathalan, di mana dia mengatakan hujan akan turun hari ini. Wa ghaliban ma yanzil. Realitanya seringnya itu ya enggak turun kan gitu ya. Padahal sering enggak turun kan gitu ya, sering enggak terbukti gitu. Fa inna idrakana, maka pengetahuan kita tentang hal ini ya, tentang hal tersebut ya, linuzunil matar yusamma dhannan. Kenapa? Gara-garanya ghaliban ma yanzil, bukan enggak sering, itu enggak turun gitu ya. Hujan tadi enggak turun. Maka pengetahuan kita tentang hal ini, tentang al-ahwalul jawiyyah tersebut, ataupun pengetahuan tentang linuzulil matar ini, yusamma dhannan. Walaysa ilman, itu enggak dibilang ilmu, itu yang kayak begitu. Itu hanya dhann, ya bukan ilmu. Makanya kan dibilang perkiraan ya, ataupun perkiraan cuaca gitu. Baik, ataupun ramalan ya, namanya ramalan cuaca kan ya. Ya maka dhannan. Ya. Wa yusamma dhannan walaysa ilman, itu tidak dinamakan dengan ilmu. Li'annahu law kana ilman lamma kana qabilan litakhalluf. Ya andaikan pun itu ya
kita katakan ilmu, ya, andaikan permasalahan tadi itu kita katakan ilmu, gimana ceritanya terjadi ketidaksesuaian gitu ya, at-takhalluf. Kadang-kadang Iya. hujan rupanya Enggak terbukti ya, at-takhalluf tidak terbukti. Kana qabilan lit-takhalluf. Di mana dia itu ada kegagalan ya, takhalluf kegagalan. Ya, qabilan lit-takhalluf, di mana pengetahuan mereka tadi ya, ilmu mereka tadi, kalau lah ini kita anggap ilmu, kita katakanlah oh ini ilmu ini, ya, bukan don ini. Kalau lah itu memang ilmunya itu terdapat kegagalan gitu loh. Karena qabilan litakhalluf, terdapat kegagalan di dalam pengetahuan mereka. Oleh karena itu nggak tepat untuk dibilang ilmu. Lebih tepatnya itu dikatakan apa? Praduga. Di mana praduga mereka terdapat kegagalan. Itu yang benar. Jadi kalaulah li'annahu law kana ilman, kalaulah kita katakan itu ilmu, ya, lamma kana qabilan litakhalluf. وقد يتخلف الخبر هنا فلا ينزل المطر. Dan sungguh dan terkadang berita ataupun berita tentang turunnya hujan ini gagal. Jadi dugaan mereka, ramalan mereka gagal, yatakhallaf. Fala yanzilul matar, dan maka matar pun tidak turun. Ya ini sering sekali terjadi ya. Makanya dia katakan di sini wa binaun ana dzalika. Dan bukti akan hal tersebut tadi gitu. Nah, demikian. Contoh lain. Khabarul wahidil adli yufidu dhannan. Iya. La ilman. Li'annahu wa in kana adalan illa annahu laysa bima'sum. Wa qad yaqa'u minhu al-khata' wa nisyan. Ya, wan nisyanu wa tawahhumu wa ghayru dhalik. Kullu hadha mimma yajuzu alayhi 'adatan wa shar'an. 'adatan. Wa kullu hadha mimma yajuzu alayhi 'adatan wa shar'an wa aqlan. Nah, jadi di sini Syekh mencontohkan dengan permasalahan lain terkait bina'an ala dzalika tadi ya. Jadi pertama dia contohkan fama nasma'uhu yaumiyan fi nashratil ahwalil jawiyah terkait ramalan cuaca, dan selanjutnya dia contohkan khabarul wahid. Ya, khabarul wahid. Biasa kita kenal dengan apa? Istilah ya kabar seorang gitu ya, kabar satu orang. Wa khabarul wahid al-adli, yang adil sekalipun, yufidu dhannan, itu memberikan ifadah dugaan. Jadi wa khabarul wahidul adli yufidu dhannan. Nah begitu. La ilman, ya menurut Syekh begitu di sini. La ilman. Li'annahu wa in kana 'adlan, walaupun yang ngabarin tadi itu orangnya adil, enggak ada cacat. Illa annahu laisa bima'sum. Kenapa bisa berpandangan begitu kan gitu? Karena enggak ada satupun orang yang ma'sum. Faqad yaqa'u minhul khata'. Bisa saja terdapat padanya apa? Kesalahan. Maksudnya bisa saja terjadi kesalahan pada dirinya. Enggak mungkin ma'sum. Wan nisyan, lupa, belum lagi soal lupa. Wat tawahum, belum lagi soal keraguan. Tawahum masalah waham ya, belum lagi waham. Waham yang di atas ya, ragu yang di atas tadi ya. Belum lagi kebimbangan. Wa ghairu dzalik, dan selainnya. Wa kullu hadha mimma yajuzu alaihi 'adatan wa syar'an wa aqlan. Dan apa namanya? Setiap hal ini mimma yajuzu alaihi, jaza ala atau mimma yujawwizu alaihi. Apa ini bacaannya? Yajuzu atau yajuzu atau yujawwizu? Tadi judulnya tajwiz. Oh, Apa yang cocok ini? Tajwiz. tajwiz masuk. Nah, yujawwizu. Tajwiz. Iya ya betul ya, yujawwizu alaihi ya. Iya betul. Ya di mana ini
kita akui bersama-sama ya, wa kullun hadza mimma yujawwizu alaihi, soal al-khata ya, yaqa'u al-khata minhu, yaqa'u nisyan minhu, yaqa'u tawahum minhu wa ghairu dzalika, adatan wa syar'an wa aqlan. Ya, secara kebiasaan itu bukankah kita akui ya, wa kullun hadza mimma yujawwizu alaihi, adatan wa syar'an, secara syariat, wa aqlan, dan secara akal. Jadi akal menerima hal ini, akal mengakui hal ini, syariat mengakui hal ini, kebiasaan juga mengakui hal ini. Masalah apa? Masalah laisa bima'sumin, yaqa'u minhul khata', yaqa'u minhun nisyan, yaqa'u minhu tawahhum. Nah, begitu. Ya, wa kullu hadza mimma yujawwizu alaihi 'adatan wa syar'an wa aqlan. Ya wallahu a'lam. Jadi yang tepat bacanya yujawiz ya kayaknya. Ya bukan yajuzu ya. Kok enggak nyambung kalau yajuzu kayaknya. Kita lanjutkan. Bainama najidu anna al-khabar al-mutawatir yufidu al-ilm wala yaqbalu wala yaqbalu at-taraddud li'annahu rawahu jama'atun an jama'atin. Tahyilul 'adati tahyilul 'adati tahyilul 'adatu bukan tahyilu. tahyil. Iya, tahyil. Tahyilul 'adati 'adatu tawat apa ini? Tawati'uhu. Tahyilul tahyilul 'adatu. Apa bacaan? Tawa. Ini al-adah atau tawatu ya yang jadi fa'il tahyil. Ya, betul. Wah, ta'ah itu sebelum mudhari. Hah? Jadi mulai dari bayi namanya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena waktunya pun sudah habis. Insyaallah besok ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.